Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa bertemu pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ibu Sofiatul Munawwaroh SPD, biasa dipanggil dengan nama Ibu Sofi. Saya mengampu bimbingan dan konseling di SMP Negeri 3 Salaman. Pada hari ini, Ibu membawakan materi pendidikan karakter. Semoga materi yang Ibu bawakan pada pagi hari ini bisa menjadikan referensi atau bisa menjadikan anak-anak semakin peduli akan pentingnya karakter di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari kita segera mulai saja pendidikan karakter pada hari ini dengan judul Perilaku Adaptif di Masa Pandemi COVID, dengan tujuan dapat mengenal dan memahami pentingnya perilaku adaptif di masa pandemi COVID sekarang ini, serta anak-anak dapat beradaptasi di masa pandemi dengan melakukan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Anak-anakku semua, perilaku adaptif adalah sebuah perilaku yang sehat, perilaku yang sesuai dengan tuntutan situasi dan bentuk respon yang diberikan. Istilah lain dari perilaku adaptif yang sering dipakai adalah kompetensi sosial atau social kompetensi, perkembangan sosial atau social maturity, kapasitas adaptif atau adaptive capacity, dan ketepatannya menyesuaikan diri atau adaptive fighting. Sedangkan konsep perilaku adaptif itu sendiri yaitu yang pertama, kemampuan seseorang untuk mengatasi secara efektif terhadap keadaan-keadaan yang tengah terjadi dalam masyarakat lingkungannya. Yang kedua, merupakan kemampuan seseorang untuk dapat melakukan kebebasan pribadi atau dengan kata lain personal independence, dan kemampuan beradaptasi secara pribadi atau dengan kata kerennya personal adaptation. Yang ketiga merupakan kemampuan untuk melakukan fungsi otonomi, fungsional otonomi, kemudian tanggung jawab sosial atau social responsibility, kemampuan penyesuaian terhadap orang-orang atau interpersonal adjustment. Yang keempat merupakan bentuk kemampuan seseorang yang berkaitan dengan fungsi kemandirian atau independent functioning untuk mencapai keberhasilan melaksanakan tugas sesuai dengan usia dan harapan masyarakat sekitar. Anak-anakku semua, ada dua hal pokok dalam perilaku adaptif, yaitu personal living skill, yaitu yang menyangkut keterampilan menolong diri sendiri, contohnya makan, berpakaian sendiri, makan sendiri, pergi ke kamar mandi sendiri, dan lain-lain. Kemudian juga keterampilan sensori motor, kemudian memelihara barang milik sendiri. Anak-anak semua harus belajar memelihara barang-barang sendiri, contohnya buku-buku pelajaran, seragam, dan lain-lain. Itu harus ditata sendiri, disimpan sendiri, semuanya tidak tergantung dengan orang lain. Kemudian hal pokok yang kedua adalah social living skill atau menyangkut keterampilan sosial. Dengan kata lain, keterampilan menilai lingkungan secara tepat berhubungan dengan tata krama. Menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memahami arah untuk bepergian, menggunakan uang dengan bijak, dan keterampilan menyesuaikan diri dengan lingkungan terdekat. Misalnya, anak-anak sekarang sudah masuk di kelas 7, berarti anak-anak itu harus sudah bisa mengerti bagaimana harus berada di lingkungan sekitar kita, bagaimana menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita, dari kalian, menghormati teman-teman seusia kalian. Jadi Ibu berharap kalian benar-benar, walaupun kita tidak berada secara tatap muka, tetapi kita masih bisa saling
membantu, saling mengingatkan, saling menghargai, saling menghormati. Kemudian adaptasi dalam situasi pandemi itu dibagi menjadi 3 hal, yaitu diwujudkan dalam bentuk kepatuhan protokol menjadi sangat bermakna, baik bagi diri sendiri ataupun orang lain di sekitar kita. Misalnya anak-anak keluar rumah tidak memakai masker, kemudian di luar rumah anak-anak itu membawa virus, dibawa pulang sampai rumah ada adik kecil, orang tua, nenek, kakek, nanti bisa semuanya tertular. Kita tidak boleh egois untuk benar-benar bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan di masa pandemi seperti ini. Kemudian yang kedua, harus selalu move on melalui perilaku adaptif, yaitu belajar dan bekerja dilakukan di rumah, sehingga interaksi bisa dilakukan melalui Zoom bisa, melalui WA bisa, melalui belajar kelompok bisa, belajar kelompoknya juga melalui WA group dan lain-lain, melalui YouTube juga bisa. Jadi anak-anak tidak terpatok hanya dengan tatap muka. Yang ketiga, perilaku masyarakat telah berubah dengan menjaga jarak, mengurangi kontak dan membeli sebatas pembelian dibawa pulang, sehingga konsumsi yang dilakukan lebih mengarah ke pembelian sesuai kebutuhan sehari-hari. Misalnya anak-anak, aduh kok rasanya kepingin sekali ya beli cilok, silahkan, tapi dibawa pulang, dimakan di rumah, jangan dimakan di pinggir jalan dan lain-lain. Pingin beli bakso, bungkus di rumah, jangan makan di tempat. Kemudian anak-anakku semua, yang ibu harapkan di sini adalah anak-anak bisa di masa seperti ini, di masa pandemi seperti ini, anak-anak bisa mengerti, bisa memahami bagaimana tugas dan kewajiban anak-anak dalam membantu supaya orang tua kita tetap selalu happy, bisa sehat semua. Jadi harus saling menjaga protokol kesehatan, harus saling menjaga diri sendiri dan orang lain untuk menjaga kebersihan. Cuci tangan kalau mau masuk rumah, pakai masker kalau keluar rumah, jauhi keramaian, nggak usah kumpul-kumpul dulu untuk sementara waktu ini. Demikian materi yang ibu sampaikan, tapi sebelumnya ini ada kegiatan atau activity yang peserta didik harus dikumpulkan ke ibu. Ibu berharap nanti bisa ya, ibu cuma ingin menanyai ada beberapa hal, ada mungkin anak-anak di rumah sudah melakukan apa saja ya, selama masa pandemi ini, yaitu tugasnya adalah adaptasi kebiasaan baru apa saja yang sudah anak-anak pernah lakukan selama masa pandemi COVID. Sebutkan dan uraikan secara singkat. Terima kasih untuk anak-anakku semua. Demikian materi yang ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu membuat hati senang, buat diri kita senang, makan yang banyak, tidur yang nyenyak, minum vitamin C, berjemur, dan yang terpenting adalah patuhi protokol kesehatan, pakai masker apabila keluar rumah, jauhi keramaian. Anak-anak, semoga yang ibu sampaikan ini benar-benar bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.